Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai membran plasma. Membran plasma adalah sebuah barrier atau penghalang yang memisahkan antara daerah ekstraseluler dan daerah intraseluler. Membran plasma itu disebut sebagai suatu struktur yang semi-permeable atau selective permeable. Artinya adalah dia itu dapat ditembus oleh beberapa jenis zat tertentu. Sekarang kita akan belajar mengenai konsep di balik struktur membran plasma. Lalu kita akan lanjut membahas mengenai komponen-komponen dari struktur membran plasma beserta fungsi-fungsinya. Oke, sekarang kita bahas konsepnya. Buku Tortora menyebutkan bahwa plasma membran itu seperti sebuah lautan lipid yang di dalamnya terdapat beberapa jenis protein. Kalau kita lihat gambar yang saya ambil dari buku Tortora ini, kita bisa lihat bahwa bagian lipid dari membran plasma itu seperti sebuah lautan yang sedang bergerak. Lalu terdapat protein-protein pada permukaan membran plasma. Protein-protein tersebut dapat kita analogikan sebagai perahu yang sedang berlayar di lautan. Lalu, terdapat pula protein yang masuk ke dalam struktur membran plasma. Protein-protein tersebut dapat kita analogikan sebagai pulau-pulau yang ada pada lautan. Teori yang menganalogikan membran plasma sebagai lautan lipid yang berisi perahu-perahu protein dan pulau protein tersebut dinamakan Fluid Mosaic Model. Oke, sekarang kita sudah mengerti mengenai konsep dari membran plasma. Ayo kita sekarang lanjut ke pembahasan lebih mendetail mengenai komponen-komponen dari struktur membran plasma. Dari dulu SMA, kita sudah mendengar bahwa membran plasma itu terdiri dari dua lapisan lipid atau the bilayer lipid. Bilayer lipid ini tersusun atas fosfolipid atau fosfat plus lipid. Fosfat adalah bagian terluar dari membran plasma yang bentuknya bulat-bulat. Lalu lipidnya adalah bagian buntut dari fosfolipid yang berada pada daerah dalam membran plasma. Kira-kira kenapa ya bentuknya seperti itu? Kenapa lipidnya itu menghadap ke dalam, lalu fosfatnya itu menghadap keluar? Jadi, kalian tahu kan kalau lipid itu hydrophobic. Hydro air, phobic fearing atau takut terhadap air. Daerah intraseluler dan ekstraseluler itu kaya akan air. Oleh karena itu, lipid akan berada di dalam struktur membran plasma karena mereka tidak ingin berkontakan langsung dengan air karena mereka tadi hidrofobik. Lalu, kebalikan dari tadi lipid, fosfat itu hydrophilic. Hydro tadi air, philic itu loving, artinya dia suka air. Oleh karena itu, bagian fosfat itu berada pada bagian terluar dari membran plasma karena ia senang berkontakan langsung dengan cairan pada daerah intraseluler maupun ekstraseluler. Lalu, hal terakhir yang kalian perlu ketahui tentang bagian lipid dari membran plasma adalah bahwa lapisan bilayer lipid itu adalah lapisan yang ampifatik. Ampifatik itu artinya ia memiliki dua kutub. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah bagian fosfat tadi itu bersifat polar. Lalu bagian buntut yang lipid tadi bersifat non-polar. Hal ini penting diketahui karena hal ini berpengaruh pada topik-topik video berikutnya yang kita akan buat tentang membran plasma. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai komponen lipid dari membran plasma. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen protein dari membran plasma. Tadi kan di Fluid Mosaic Model, kita ada protein yang berperan sebagai perahu yang di permukaan tadi, dan ada juga protein yang berperan sebagai pulau yang dia itu masuk ke dalam struktur membran plasma. Protein yang berperan sebagai perahu di permukaan tadi dinamakan peripheral protein. Lalu
Protein yang berperan sebagai pulau yang masuk ke dalam struktur membran plasma tadi disebut integral protein. Nah, kebanyakan dari integral protein ini merupakan sebuah glycoprotein. Glycoprotein itu dari kata glyco dan protein. Glyco yang artinya carbohydrate, substance, lalu protein ya protein tadi. Dia itu merupakan sebuah glycoprotein karena kita dapat melihat bahwa ada carbohydrate structure itu yang menempel pada integral protein. Kalau kita lihat nih pada gambar ini nih. Kan yang warna biru itu merupakan carbohydrate substance yang menempel pada integral protein. Oleh karena itu dinamakan glycoprotein. Ya, teman-teman. Jadi, pembahasan berikutnya adalah mengenai fungsi dari membrane proteins. Tapi karena saya lihat durasi videonya sudah cukup panjang, ya sebaiknya kalian mencerna dulu informasi-informasi pada video ini dan saya akan membuat part 2 dari video membrane plasma yang akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari membrane proteins. Dan saya akan taruh link dari videonya di deskripsi di bawah video ini. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di comment section down below. Dan jika kalian suka pembelajaran pada hari ini, jangan lupa pencet tombol like dan juga dukung Brainy Panda dengan cara mensubscribe ke channel Brainy Panda. See you soon, Brainy Pandas, dan selamat belajar!